mengantar makan ke kuburan tua. Sejak itu, hidupku tak pernah sama. Aku tidak pernah menyangka, satu permintaan sederhana bisa mengubah hidupku selamanya. Saat itu, aku bekerja sebagai pengantar makanan di kota kecil. Order malam hari bukan hal asing bagiku. Semakin larut, justru semakin sering pesanan masuk. Malam itu sekitar pukul 10, sebuah pesanan muncul di aplikasiku. Alamatnya membuatku ragu sejak awal. Kuburan tua Karangsari. Aku berhenti sejenak di pinggir jalan. Kuburan itu sudah lama terkenal angker. Letaknya jauh dari permukiman, dikelilingi pohon besar dan jalan tanah sempit. Tapi karena butuh uang, aku menekan tombol terima. Pesanan hanya satu bungkus nasi dan segelas teh manis. Catatan pembeli singkat. Antar sampai ke pintu masuk. Jangan banyak bicara. Perjalanan ke sana terasa lebih lama dari biasanya. Lampu jalan makin jarang. Udara terasa dingin meski mesinku panas. Saat mendekati area kuburan, bau tanah basah dan daun kering tercium kuat. Aku berhenti di gerbang besi tua yang sudah berkarat. Di baliknya, nisan-nisan terlihat samar diterangi cahaya lampu motor. Aku menunggu. Beberapa menit berlalu, lalu aku mendengar langkah kaki dari dalam. Perlahan, dari balik pepohonan, muncul seorang pria berpakaian serba hitam. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi sorotnya tajam. "Pesanan?" tanyanya singkat. Aku mengangguk dan menyerahkan makanan. Tangannya dingin saat menyentuh jariku. Ia tidak mengambil kembalian, hanya berkata pelan, "Terima kasih, doakan saya." Sebelum aku sempat bertanya, pria itu berjalan masuk ke area kuburan dan menghilang di antara nisan. Saat aku membuka aplikasi untuk menyelesaikan pesanan, jantungku serasa berhenti. Pesanan itu sudah tidak ada. Riwayatnya kosong, seolah-olah pesanan itu tidak pernah ada. Malam itu aku pulang dengan tubuh gemetar. Sepanjang jalan, aku merasa seperti diikuti, meski setiap kali menoleh tak ada siapapun. Keesokan harinya, hidupku mulai berubah. Aku sering bermimpi berada di kuburan yang sama. Dalam mimpi itu, aku duduk di samping sebuah makam tanpa nama. Di atasnya, bungkus nasi yang semalam ku antar terbuka, tapi isinya tidak pernah berkurang. Yang lebih aneh, sejak kejadian itu, aku mulai mendengar suara orang memanggil namaku saat malam, terutama ketika lewat tempat sepi. Suaranya lirih, seperti orang kelaparan. Aku menceritakan semuanya kepada seorang ustadz kampung. Wajahnya langsung serius. "Kuburan Karangsari itu sudah lama," katanya. "Banyak yang meninggal tanpa keluarga, tanpa doa. Kadang, ada yang menumpang pada orang yang masih hidup untuk minta diingat." Sejak saat itu, setiap selesai mengantar makanan malam hari, aku selalu menyisihkan uang untuk sedekah dan membacakan doa bagi orang-orang yang telah meninggal, terutama yang tak dikenal. Perlahan, mimpi itu berhenti. Suara-suara pun menghilang. Tapi hidupku memang tak pernah sama lagi. Aku jadi lebih peka, lebih berhati-hati, dan lebih percaya bahwa di balik pekerjaan paling biasa sekalipun, ada dunia lain yang ikut memperhatikan. Karena tidak semua pesanan datang dari orang yang masih hidup, dan tidak semua yang meminta makanan benar-benar lapar secara jasmani.